saat adanya nanti Shadow Transition masuk, dia tinggal bisa membuka adanya Be Good. Atau Ruby-nya ini menunjukkan mukanya, dia cukup dekat sama target utama dari Hellcat aja. Itu Hellcat untuk berpikir 2 kali untuk masuk ke dalam. Oke, dan kita akan melihat ya pastinya dengan adanya deretan talent dan juga emblem yang akan dibawakan oleh kedua belah tim. Full Flicker, ada bahkan Purify yang dibawa oleh Cloud-nya. Ya, ini udah pasti untuk mendeny silence evac dari Super Ken. Apalagi dia membawa Trill, jadi early damage-nya sudah bisa dipastikan ada sedikit. Oke, pembuka hari ini Bigetron versus Geekfam. Tapi MPL Arena belum panas, minta tepuk tangan MPL Arena. Let's go to the land of town. Yes, dan ini dia pemandangan untuk match pertama kita. Dan coba untuk bermain agresif terlebih dahulu oleh teman-teman Geekfam kali ini. Lihat adanya Super Fin dan bahkan Baloyski ini udah berani banget untuk nyebrang. Untuk memandang aja nih orange buff yang udah disetup oleh Super Ken. Oke, bahkan Super Ken harus pakai retribution-nya ult. Dia tahu, dibandingkan gua harus bertaruh di Little Wanderer, ini gak worth it banget. Jadi gua harus lepaskan retribution ini untuk sesuatu harga yang lebih mahal. Oke, dan walaupun di arah top lane ya, kita akan melihat Kadera yang sekarang menggunakan slotnya itu sendiri. Dan segi deretan emblem yang sudah kita lihat, bahkan ada banyak banget agility ya dari sisi Bigetron Alpha. Mau mainin movement dan juga mau bergerak cepat untuk dari Bigetron Alpha karena mereka kuat banget di teamfight berlimanya. Sementara kalau kita melihat dari Fierceness dan juga Festival of Blood, Luke benar-benar akan menjadi garda terdepan karena kalau kita lihat dari Baloyski, ketika dia tertangkap duluan dan mungkin gak ada escape ability, apalagi kita tahu sendiri Baloyski bakal terkena silence berkali-kali karena pasif dari Hellcat Super Ken. Udah bisa dipastikan Baloyski minim untuk escape ability. Jadi dia perlu badan lagi atau defense lagi untuk bertahan. Oke, coba ditumbangkan satu banteng dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata masih cukup keras, terlalu banyak short skill juga. Masih ada flicker ult, jadi mungkin agak cukup direda. Kalau Nail tadi masuk, kemungkinan chance kehilangan turtle agak cukup tinggi. Oke, dan yang menarik aku ngeliat dari segi tadi emblem yang dibawakan ya, nih Baloyski bawanya Conclusive Blast. Bukankah dari Ruby ini dependent terhadap style farm yang dimiliki, biasanya membawa ke arah Brave Smite? Ya, tapi balik lagi sih, kayaknya Baloyski mau membesarkan item-item penambah darah. Jadi setidaknya memberikan sedikit efek damage. Entah kepada hero-hero yang squishy seperti Super Ken dengan Hellcat-nya atau bahkan Super Saken dengan Beatrix-nya. Sehingga nanti akan ada damage tambahan untuk melakukan eksekusi. Wow, ini berbahaya, tidak ada Rof yang menurunkan belakang. Super Ken! Retribution sangat tepat untuk Nile. First ball didapatkan. 2 poin kill akan menjadi poin yang sangat malut. Double kill. Super Ken kali ini memaksa dan mundur ke belakang Luke. Udah ada flicker, terperangkap dengan barrier. Masih mau lebih Super Ken. Luke too strong. Tapi dampaknya Luke harus dimakan karena tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Super Ken lebih fokus menjaga Purple Buff. Dan ini kesempatan sangat mahal kalau Purple Buff-nya hilang. Dan tidak ada Purple Buff untuk seorang Nile. Di early game seperti ini, dia akan kesulitan melakukan rotasinya. Yap, dan ini turtle pertama yang menjadi sebuah penentuan. Bagaimana area of effect yang besar dari Bigetron Alpha membuat teman-teman dari Geekfam gak bisa bergerak walaupun dibalesin pakai penalty zone. Tapi kalau menurut aku Minotaur ini adalah tipikal roamer yang bisa kiting. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi ya, Super Moreno dia ambil satu penalty zone. Jadi inisiasinya ada 2 sebenarnya dari Bigetron Alpha, yaitu adalah dengan kehadiran dari Super Moreno dan juga Super Fin yang ready banget dengan flickernya, dan Sorizo yang join team fight berempat. Membuka space juga bagi Super Saken dengan EXP tambahan 12,5%. Sehingga dia masih bisa untuk mainin gold dan EXP yang balance. Dan dengan keuntungan tadi di early game, lihat Bigetron Alpha mereka sudah mendapatkan sekitar 1.200 gold leading. Untuk di early game tentu sangat menguntungkan, apalagi Super Ken langsung mengamankan Demon Hunter Sword. Dan kalau kita lihat dari Nile, tadi dia mengamankan Molten Essence. Kalau seandainya Super Ken langsung mengamankan si Halberd, ini akan menjadi damage tambahan yang mengerikan nantinya di mid game. Sulit untuk meng-cover, tapi lihat Super Fin membalikkan ke belah kanan. Darkness Bolt dikeluarkan. Baloyski seorang diri tadi bermain, Rafem-nya bernothing. Bahkan di depan sana, karena Super Ki kali ini tidak bermain. Jadi Super Fin dengan Minotaurnya itu benar-benar berada di garis depan. Karena kalau bisa kita ingat dulu, di garis depan seperti itu, bait-bait yang terjadi, memang Bigetron sangat ahli untuk melakukan bait seperti itu, Profesor dan Aul. Tarik ulurnya ya, Iya. yang emang benar-benar manis. Dan
Mungkin kita udah sempat ngeliat nih celah yang baru saja terjadi. Baleski mengincar ke lini belakang walaupun ada trade dari Superfin juga. Jadi romer tuker romer nggak apa-apa, yang penting damage dealernya ketangkep. Oke, tapi dengan adanya Turtle di cancel dengan Super Sorry di depan sana tertarik dengan Amo Pendat, Flicker from Super Moreno, tapi ternyata one shot for defensive. Kali ini dikeluarkan oleh para pasukan Bigetron Alpha. Nile gak punya mana, lihat lumpuh jalannya, walaupun Superfin tumbang, tapi nampaknya dengan hilangnya Superfin mereka benar-benar bisa membawa Turtle di tangan dari Kickfam. Retribution masih ditahan, tapi Super Chorizo tidak akan melepaskan begitu saja pandangan dan jangkauannya. Namun mereka untuk melakukan kontes, mampukah Super Ken kali ini berhasil mendapatkan retributionnya? Super Ken! Darknet Pulse, dia nggak sia-sia ngeluarin Darknet Pulse-nya. Ternyata bait dari Superfin berhasil dimanfaatkan dengan baik kali ini. Ya bahkan Nile-nya juga nggak sempat untuk mengeluarkan retribution, apalagi ada perbedaan level antara kedua belah jungler itu yang ngebuat dari power retribution-nya sedikit berbeda. Superfin, oke tadi dia membuka dengan ada sebuah minion fury ke arah depan dan itu ngebuat dari Geekfam pun membuang resource-nya. Dan banyak banget opsi, tapi di tengah? Di tengah sana, penalti shot telah dikeluarkan. Tapi Super Moreno, saya jadi ingat semalam ada Valentina yang ngambil ultimate dari seorang Lancelot. Ya untuk itu, bertahan hidup di tengah. Iya, untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Balik lagi kan dalam keadaan imun juga, tapi Super Ken? Super Ken kali ini mencoba untuk bertahan dari seorang Nile. Nile di depan sana masih coba di cover oleh seorang Abai. Resetisasi dan bahkan Superfin! Lihat pantannya berhasil membuat Abai tumbang. Dibalaskan kembali. Blessing dari Kadera. One last hit. Super sakit ter-takedown. Masih worth it. Kalau tadi dengan pertukaran dari Superfin dengan Abai aja itu nggak worth it sama sekali. Dengan blessing dari Kadera. Akhirnya Kickfam setidaknya membuat Bigetron Alpha. Jangan terlalu buru-buru. Pelan-pelan mas. Pelan-pelan. Tapi Super Saiyan tadi benar-benar mau coba untuk flicker langsung maju. Iya. Ngasih follow up damage karena minion fury-nya kena 4 orang. Kebetulan kalau misalkan kita ngelihat ya tadi romernya emang udah bagus banget Superfin dengan inisiasi yang pindah 4 pemain. Tapi kalau misalkan gak ada follow up dan memang kalau misalkan hanya Super Saiyan sendirian pasti bakal kesulitan banget untuk Bigetron Alpha nge-follow up damage lebih walaupun inisiasinya kena 4. Makanya di sini Super Chorizo lah yang mungkin dituntut untuk berjalan dengan cepat ketika kita melihat rotasinya nih udah mulai berganti-ganti. Jadi mau gak mau dengan Turtle di atas mereka ingin memperkuat 4 team fight-nya dari Bigetron Alpha untuk mendapatkan Turtle objektif biar dapetin perfect Turtle. Gak ada yang lihat kejedot, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat Ken, gak ada yang lihat. Kita semua gak ngeliatin ya. Gak apa-apa, yang penting dapat. Yang penting dapat ya. Tapi Turtle yang ketiga akan menjadi kontes selanjutnya. Perbedaan level yang masih bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan pertukaran lane yang sudah mulai terjadi juga. Chorizo-nya memegang lini bawah tapi Turtle akan segera terkontes. Oke, terkontes tapi langsung ada minat Torment Stun! Kali ini membalikkan kembali ke arah Hill Apalagi. Looking for double kill tapi nampaknya para pasukan dari Kickfam tahu ini Super Ken masuk bisa dimakan. Akhirnya Super Ken sadar akan hal itu, dia mundur ke arah belakang. Torment Stun lagi Aulan Aul. Yes, dan Aboy yang masuk sebagai salah satu eksekutor terhadap Turtle yang ketiga. No perfect Turtle untuk Super Ken. Dan nampaknya ini akan menjadi sebuah nafas lagi nih untuk Geekfam. Perlahan-lahan. Apalagi Abo yang dapetin ya dengan raw wave. Ya kita tahu sendiri lah ada 6 wave, ada 6 ombak di sana. Jadi makanya 1 damage bakal dikalikan 6. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Turtle yang benar-benar terdinai. Harusnya Bigetron Alpha bisa mendapatkan perfect Turtle tapi tidak jadi. Dan untuk sekarang team fight-nya mungkin akan dipaksa karena Superfin belum ready dengan ultimate. Oke, bakal coba dipasang dengan di depan sana Nile. Belum ada Rafa masih coba ditahan tapi low fokus ke arah sana. Sakit! Terperangkap tidak ada following up. Di depan sana malah Super Ken terkena tembok Turtle for nothing. Shutdown akhirnya terjadi. Nile mundur ke arah belakang. Watch out double stun. Damage yang terlalu besar diberikan tapi ternyata Rafa from Aboy menutup lari Super Sakit. No flicker dan bahkan 3 hilang. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Lihat gold 1000-nya yang tadi diunggulkan langsung berbalik. Hanya ada 200 perak doang tadi. Dan keuntungan dipegang oleh Geekfam dengan hampir 1000 gold. Yap, dan Bigetron Alpha udah mulai kepani satu persatu. Dimulai dengan adanya Superfin yang keculik pertama kali. Superfin-nya mau coba untuk mundur. Lalu Super Ken-nya tertangkap. Walaupun sebenarnya dari Bigetron Alpha banyak banget research untuk crowd controlling ya. Sebagai tadi dengan adanya wild charge. Plus juga Super Moreno yang selalu nge-copy ke arah sisi power juga. Sehingga follow up damage-nya masih diandalkan dari Super Saiyan. Yang akhirnya Super Saiyan-nya juga udah kecicil banget dan dipegangin sama Kadera. Iya, dan kalau kita lihat tadi
tadi ya, itu ultimate dari Superfin masih belum ready. Jadi emang bener-bener yang namanya timing diperlukan banget oleh teman-teman dari Big Run Alpha. Ketika mereka ingin melakukan team fight, apalagi berlima, mereka harus mempersiapkan juga Superfin dengan ultimate minion Fury-nya. Jangan sampai kayak tadi posisinya Superfin cuma nahan damage, nahan badan, tapi nggak ada inisiasi yang bisa dia ciptakan. Sementara Aboy, ini adalah satu sosok player yang matanya nggak bisa lepas dari Super Saiyan. Makanya, kalau kita lihat secara team fight besar tadi, damage dari Super Saiyan itu nggak ada yang masuk sama sekali dikarenakan dia tumbang duluan, di-delete langsung sama Aboy dengan Raw Wave dan Petrify. Dan ini yang mungkin harus menjadi PR juga dari Geek Farm. Targeting, mereka nggak bisa lepasin gold laner belakangnya Big Run Alpha karena terlalu banyak utility senjata area of effect yang mengerikan dari Beatrix. Right. Mereka udah stay by dengan konsol game itulah terjadi. Kadera berada di gas depan. Lakukan pocket transfer Super Sorizo. Tapi di sisi sebaliknya Super Sorizo udah setengah darah dan bahkan di belakang sana Super Saiyan out of nowhere berhasil dimakan dengan Rave. Penalty zone dapetin 3 dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha mereka akhirnya dapetin Kadera. Mundur dengan 1 point kill itu udah cukup untung. Gold lane versus gold lane dengan tidak adanya retribution yang keluar walaupun dengan segala macam source kill para pasukan dari Geek Farm mereka tidak kendor untuk mencoba mendapatkan Lord mereka. Di sisi sebaliknya Superfin dominant Fury. Penalty zone dari Super Reno. Tepakan Loke. Kali ini gak bisa membalaskannya. Ada Superkin. Dapat 1 point kill. Akankah takeover terjadi? Geek Farm, Nile bersama dengan Baloyski. Duet maut yang coba terjadi. Tapi di sini adalah power of retribution dari kedua belah pihak yang bisa mempertahankan. Siapa yang memenangkannya? Mencoba di reset, mencoba di gating. Nile udah kehilangan tos kita. Nile! Take over Lord from Nile! What a play from Geek Farm Indonesia! Yes, dan ini adalah power Lancelot-nya dari Nile. Dari awal turtle-nya masih bisa di-secure sama Supercan dengan adanya perbedaan level. Dan sekarang yang levelnya udah sama-sama imbang. Dan lihat bagaimana timing dari Nile untuk memanfaatkan. Satu Phantom Execution untuk masuk, Retribution yang on point. Wah, dan 1 Blade Armor jawaban mungkin dari basic attack yang begitu banyak. Dan dari Super Saiyan yang belum memiliki Huskclaw, atau bahkan mungkin dari Super Saiyan juga yang physical damage-nya sangat tinggi sekali. Tapi tadi setup yang benar-benar luar biasa dan bait dari Baloyski yang benar-benar indah. Sehingga eksekusinya pun untungnya bisa maksimal. Geek Farm sekarang punya keunggulan tapi tidak untuk waktu yang lama. Masalahnya tadi semua soft kill udah keluarkan Nile. Dia udah mainin punchernya, dia udah mainin Phantom Execution Tonros. Terakhir dia keluarkan. Dan kalau tadi itu nggak dapat, mungkin Nile tidak punya tiket pulang, Ul. Masih jadi one way ticket ya, bisa masuk tapi gak bisa pulang. Tapi seperti apa yang Profesor KB bilang juga, bahwa keunggulan dari Geek Fam ini bisa dimanfaatkan dengan adanya inner and turret yang udah mulai berontokan juga. Tapi ini mengerikan banget sih, bukan cuma sekedar dari Aboy dan Baloyski. Look, penalty zone flicker ke belakang untuk targeting pula. Bahkan kombinasi Baloy Aboy ini tak luput dari Super Saiyan yang terus-menerus di-lock. Targetnya terlihat dengan ada 3 kali pick off. Ya, 3 kali tumbang dan lagi-lagi konklusif blast-nya hanya untuk memberikan damage tambahan. Agar Aboy bisa melakukan eksekusi, apalagi buat sekarang. Petrify-nya ready terus. Jadi dia benar-benar targeting ke belakang, apalagi dengan Ocean Odi. Kita tahu banget dia bakal bisa langsung benar-benar nembusin tembok. Walaupun sekarang memang hanya ada 2 target yang paling optimal untuk Aboy. Yang pertama Super Moreno, udah jelas banget, walaupun tidak tumbang. Yang kedua Super Saiyan, karena kalau misalkan engage-nya karena Super Ken, efek silence-nya akan menyala dan efek CC-nya dari Breath of the Ocean akan jadi sia-sia. Oh, ditarik sama Vendat, Super Fan di depan sana. Tapi ternyata damage-nya terlalu besar untuk mencoba di all in. Terlalu besar badan yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Finn just being Finn akan tetap ngebuka. Dia tidak akan pernah kenal takut walaupun dimakan sudah sampai 4 kali. Yep, Bigetron Alpha mereka masih melakukan defensif. Tapi Super Ken, tadi Purple Buff-nya udah mulai diganggu juga. Tapi dengan 1 buah retribution, berhasil untuk men-secure purple buff tersebut dan menjadi 1 band utama lagi untuk Super Ken yang sekarang sudah mengamankan 1 buah Malefic Roar. Lagi, mereka coba untuk poking Super Finn. Dia mau coba bikin Finn pulang. Dia pengen invasi semua jungle-nya. Lihat, Nile bahkan ngebuka push. Just in case di situ ada Super Saiyan, bisa dimakan sama Nile. Dan walaupun sebenarnya di sini Super Finn dia punya motivation roar ya untuk ngasih efek heal juga. Tapi kalau dicicil terus-menerus juga ini efek healnya nggak bakal nutup HP dari Super Finn untuk bisa 100% lagi berada di lini depan. Tapi Lord Camp yang sudah kita lihat, itu Lord yang sudah ter-enhance. Magic Sentry sudah mulai dibuka juga. Walaupun dalam keadaan yang cukup tertinggal, tapi Bigetron Alpha mereka nggak gentar untuk set up posisi terlebih dahulu. Dan yang perlu diperhatikan adalah lane-nya.
yang sekarang masih coba untuk diurus juga oleh Begetan Alpha karena di arah bawah kita tahu mobilitas dari Kadera ini punya banget power untuk bisa melakukan dorongan terhadap lane jauh dengan mobilitasnya. Ya ini Cloud-nya bakal split push terus sih dan Super Fin akan dipok terus ketika memang Kaderanya join untuk melakukan team fight. Sementara itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan untuk Begetan Alpha adalah kehadiran dari Super Saken agar damage-nya cukup dan eksekusinya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, tapi lihat Super Fin-nya dipaksa, di-poking. Mundur ke arah belakang. Di depan sana para pasukan dari Kickfam mereka tahu kalau Super Fin bisa dimakan. Dan lihat Minat Furi. Double stun dikeluarkan bersama Super Fin. Coba di all in, masih coba ditahan di belakang sana. Sampai Volt berikan Super Saken. Dimakan kembali. Super Saken targetingnya. Bahkan Kadera free. 3 hilang. Ini bencana. Kickfam mencoba untuk mencari satu point kill kembali. Mereka mencoba untuk melakukan endgame di arah tengah. Nile hanya buying time saja. Super Moreno tertangkap. Penalty zone red flag from Loke. Mid-nya terbuka bebas. Begetan Alpha berada di ujung tanduk. Super Chorizo. Dia nggak punya wall charge. Dia nggak punya apa-apa lagi. Dan bahkan wipe out. Ternyata Begetan Alpha harus bertekuk lutut dan mengakui Hellcat dari Super Ken masih memiliki win rate